Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Efran Alamin, guru teknik dan bisnis sepeda motor SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif yang disingkat PDTO kelas 10 dengan kompetisi dasar menggunakan alat ukur mekanik pada semester 1 dengan materi pembelajaran penggunaan alat ukur mikrometer. Langsung aja kita masuk ke modul tersebut. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui macam-macam alat ukur mikrometer. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian dari mikrometer. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menggunakan alat ukur mikrometer dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat membaca hasil pengukuran alat ukur mikrometer dengan benar. Langsung kita masuk materi pembelajaran. Mikrometer adalah alat presisi untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam. Yang kedua, alat ini lebih teliti daripada vernier caliper atau dikenal dengan kata jangka sorong dan dapat mengukur sampai dengan ketelitian 0,01 mm. Mikrometer terbagi dua macam, yaitu yang pertama offset mikrometer. Perhatikan gambarnya, ini ada yang analog dan ada yang digital. Yang kedua adalah inset mikrometer. Perhatikan gambarnya, juga sama, ada analog dan ada yang digital. Sekarang kita bahas satu persatu. Outside mikrometer, perhatikan gambarnya. Outside mikrometer atau mikrometer luar berfungsi untuk mengukur benda kerja bagian luar atau diameter luar dengan ketelitian 0,25 mm, 25 sampai 50 mm dan 50 sampai 75 mm. Yang kedua adalah inside mikrometer. Perhatikan gambarnya. Berfungsi mengukur benda kerja bagian dalam atau diameter dalam dengan ketelitian mikron. Selanjutnya adalah mikrometer. Mikrometer yang dibahas adalah mikrometer luar yang fungsinya untuk mengukur bagian luar suatu benda dengan lebih teliti. Jenis-jenis mikrometer berdasarkan batasan ukurannya. Yang pertama adalah mikrometer dengan ketelitian 0 sampai 25 mm. Mikrometer untuk mengukur benda kerja dengan jarak maksimum 25 mm. Mikrometer dengan dua skala atau ketelitian 25 sampai 50 mm. Mikrometer ini untuk mengukur benda kerja dengan jarak maksimum 50 mm. Yang ketiga, mikrometer dengan skala 50 sampai 75 meter adalah mikrometer untuk mengukur benda kerja dengan jarak maksimum 75 mm. Bagian-bagian mikrometer. Yang pertama adalah frame. Yang kedua adalah frame cover. Ada spindle yang bergerak maju mundur untuk melakukan benda kerja. Ada sleeve, ada pengunci atau klem, ada timbelnya untuk pengukuran juga, dan ratchet untuk memutar, dimana dia ratchet itu untuk merapatkan spindle dengan benang kerja. Cara menggunakan mikrometer. Yang pertama adalah bersihkan benda dan alat ukurnya. Kedua, kalibrasi alat ukur. Yang ketiga, geser spindle dengan memutar timbel atau ratchet sesuai dengan besarnya benda yang diukur. 4. Putar ratchet stopper sampai anvil dan spindle menyentuh benda yang diukur. Putar stopper 2-3 kali sampai diperoleh tekanan cukup. Yang kelima, kunci alat ukur dengan menggunakan lock clamp. Dan yang keenam adalah baca alat ukurnya. Selanjutnya adalah cara mengkalibrasi mikrometer. Yang pertama adalah putar ratchet stopper sampai anvil dan spindle bersentuh dengan benang kerja. Yang kedua, putar stopper 2 atau 3 kali putar untuk lebih menyakitkan. Yang ketiga, mikrometer telah dikalibrasi dengan benar jika 0 pada timbel, lurus dengan garis pada outer sleeve. Nah, ini perhatikan gambar di sini. Ini sebelah kanan ada gambar posisi 0 yang benar antara skala timbel dengan skala utama atau pada skala sleeve. Dia membentuk garis lurus sejajar. Dan kalau yang gambar bawah adalah gambar di mana posisi 0 pada timbel tidak sejajar atau segaris dengan skala 0 pada skala sleeve atau skala utamanya. Jadi yang benar adalah gambar yang paling atas sebagai contohnya. Ini adalah gambar mengkalibrasi mikrometer. Jadi antara spindle dengan anvilnya menyentuh
dan dibantu dengan kunci penyetel memutar sleeve-nya agar skala timbal dan skala utama garis nolnya membentuk garis lurus sejajar atau garis horizontal. Cara membaca micrometer untuk yang gambar 1.00 itu adalah skala sleeve atas atau orang menyebutnya adalah skala utama. Untuk skala sleeve bawah atau skala non news atau skala tambahan itu satu garis titiknya dibaca 0,50. Kalau yang sebelah kanan skala sleeve timbal itu adalah dibacanya adalah 0,01. Jadi sebagai skala tambahan adalah 0,01 pada satu garisnya. Mudah-mudahan paham ya tentang cara membaca micrometer. Nanti kita akan latihannya di slide berikutnya. Ini contohnya adalah pada gambar micrometer tersebut dapat skala sleeve atas skala utamanya adalah 2,00 karena skala sleeve atau atas dibaca 1 garis baca 1,00. Yang kedua adalah skala sleeve bawahnya dia belum muncul, jadi ditulis 0,00 dan skala timbelnya dia sejajar dengan garis lurus pada skala utama nolnya, jadi ditulis 0,00. Garis pengukur adalah 2,00 mm. Contoh yang kedua, perhatikan gambarnya. Sini skala sleeve atas atau skala utamanya adalah 3,00. Nah, ada 3 garis yang muncul pada di skala sleeve atas, sedangkan skala sleeve bawahnya tidak muncul sama sekali, jadi dibaca 0,00 dan skala timbelnya dimana garis sejajar antara garis skala utama dengan skala timbal adalah angka 9, jadi dibaca atau ditulis 0,09. Totalnya adalah pengukurannya adalah 3,09 mm. Contoh yang ketiga adalah didapat skala sleeve atas pada gambar adalah ada garis ke-7, jadi pada skala utama atau sleeve atas dibaca 7,00. Untuk skala sleeve bawah karena itu garisnya putaran timbelnya itu antara 7 dengan 8 dan muncul ada garis di bawah dibaca 0,50 untuk skala sleeve bawah. Skala timbelnya adalah yang membentuk garis lurus antara skala timbel dengan garis skala utama adalah di angka 0,38, ditulis 0,8. Jadi total adalah 7,88 mm. Sekian, terima kasih tentang materi belajar tentang micrometer. Nanti selanjutnya akan saya bahas tentang materi pengukuran yang lain pada materi saya di YouTube channel saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.